Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Kali ini kita bicarakan tentang stokiometri yang kelima, yaitu hitungan dalam reaksi kimia. Jadi kita akan menghitung hasil reaksi maupun zat yang tersisa dalam suatu reaksi kimia berdasarkan konsep-konsep yang sudah kita kerjakan atau yang sudah kita pelajari sebelumnya, terutama adalah konsep mol. Ya. Nah, sebagai ilustrasi yang kalian lihat di sini adalah ada dua larutan, kemudian dicampurkan menjadi satu wadah, maka di dalam wadah itu akan terjadi pencampuran. Beberapa zat yang dicampurkan bisa bereaksi menghasilkan zat baru atau hanya membentuk campuran yang tidak bereaksi. Dalam pencampuran dua zat yang bisa bereaksi, kemungkinan jumlah mol keduanya tepat habis bereaksi. Bisa juga hanya salah satu reaksi yang habis, sedangkan yang lain tersisa. Reaksi yang tersisa atau yang habis lebih dahulu disebut bereaksi pembatas. Gitu ya. Oke. Itu definisinya. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakan soal seperti ini adalah pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksi yang setara lebih dahulu. Ya. Kemudian kita ubah satuan yang diketahui ke dalam satuan mol. Jadi misalkan yang diketahui dalam satuan gram, maka harus diubah menjadi mol dulu. Kalau yang diketahui dalam satuan volume liter STP misalkan, harus diubah menjadi satuan mol dulu dengan dibagi 22,4 misalkan. Ya. Terus yang ketiga, menghitung mol zat-zat lain berdasarkan perbandingan koefisien. Sama dengan perbandingan mol. Jadi kalau koefisiennya dalam persamaan reaksi itu salah, maka menghitung mol yang lain pun jadi salah. Jadi harus hati-hati dalam persamaan reaksi atau langkah pertama itu tadi. Nah, langkah yang keempat, mengubah mol menjadi satuan lain sesuai pertanyaan yang diminta oleh soal itu. Contohnya, sebanyak 4,6 gram logam natrium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan natrium klorida dan gas hidrogen. Reaksi yang terjadi Na padat plus HCl larutan menjadi NaCl larutan plus gas H2. Belum setara. Nah, ya harus disetarakan nanti. Hitunglah massa natrium klorida yang terbentuk. Yang B, hitung volume gas hidrogen yang terbentuk pada keadaan standar. Ingat-ingat, standar itu 0 derajat Celcius 1 atmosfer atau STP. Nah, AR-nya sudah diketahui di situ. Perhatikan. Ya. Apa ini? Yang ditanyakan itu jawabnya adalah reaksi setaranya adalah begini. Na 2Na plus 2HCl menjadi 2NaCl plus H2. Nah, itu setara. Sehingga perbandingan koefisiennya adalah 2 banding 2 banding 2 banding 1. Yang diketahui 4,6 gram Na. Nah, Na dalam satuan gram, maka kita ubah menjadi mol, yaitu gram per AR. Gramnya 4,6, AR Na 23. Jadi 4,6 per 23, 0,2 mol. Nah, kita tulis di sini nih, perbandingan molnya. Yang sudah diketahui tadi adalah milik Na, maka diletakkan di sini. Kalau salah satu diketahui molnya, dengan melihat perbandingan koefisien itu, maka dengan mudah menghitung mol yang lain. Ya, 0,2 mol milik Na, padahal koefisiennya 2. Maka HCl koefisiennya 2 berarti sama, NaCl sama, sedangkan H2 1 berarti separuhnya 0,1 mol. Gitu. Gampang bukan? Sekarang tinggal mencari yang diminta apa? Yang A. Massa NaCl. Massa itu adalah mol kali MR-nya.
mol NaCl tadi sudah ketemu 0,2 itu ya. Nah, sedangkan mRNaCl-nya kalau dihitung itu 23 ditambah 35,5, ketemunya 58,5. Jadi kalau dikalikan dengan 0,2 ketemu 11,7 gram NaCl. Tuh, ya. Sekarang mencari volume gas H2 dalam STP, maka mol kali 22,4. H2 molnya tadi ini 0,1, maka 0,1 kali 22,4, 2,24 liter. Gampang kan? Nah, contoh kedua, sebanyak 7,8 gram logam natrium bereaksi dengan 500 ml larutan asam sulfat 0,1 m. Menghasilkan kalium sulfat dan gas hidrogen. Reaksinya seperti itu. Belum setara kan ya? Tentukan reaksi pembatas. Ingat-ingat, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis dulu. Dan yang B, masa reaksi yang tersisa. Yang C, masa kalium sulfat yang terbentuk. Yang D, volume gas hidrogen yang terbentuk pada keadaan standar. AR-nya seperti itu. Jawabnya. Menghitung mol dulu. Ya, mol K. Yang diketahui kan K itu tadi. 7,8 gram, maka 7,8 gram dibagi 39 AR-nya. Ketemu 0,2 mol K. Lalu mol H2SO4. Karena H2SO4-nya larutan, mencari molnya volume kali M. Atau M kali volume. M-nya 0,1, volumenya dalam liter. 500 mili jadikan liter adalah 0,5. Dibagi 1000 ya. Nah, 500 dibagi 1000. Jadi ketemunya 0,5 liter. Dikalikan dengan 0,1, maka ketemu 0,05 mol. Ini milik reaksinya, yaitu K dan H2SO4. Nah, reaksi setaranya begini. Nih. Nah, K-nya dikalikan 2, apalagi? Ya cukup K-nya saja dikalikan 2 ya. Sekarang perbandingan koefisiennya adalah 2, 1, 1, 1. Mol awalnya, nah mol awalnya mol dari K yaitu 0,2, sedangkan H2SO4-nya 0,05. Apakah 0,2 dengan 0,05 sebanding dengan koefisiennya 2:1? Oh, tentu saja tidak ya. Mestinya kalau K-nya 0,2, H2SO4-nya kan 0,1 ya. Nah, itu baru sebanding. Nah, ini berarti tidak sebanding. Maka kalau tidak sebanding, kita mengerjakannya nanti seperti ini. Lihat. 0,2 per 2 itu ketemunya 0,1. Sedangkan 0,05 per 1, nah, ketemunya 0,05. Nah, jadi yang lebih besar adalah yang 0,1 ya. Maka kita gunakannya adalah yang kecil dulu yang digunakan. Nah, artinya begini. Nah, ini dipakai dulu. Kalau ini 0,05, jadi yang lebih kecil itu yang dipakai. Dituliskan 0,05, maka yang ini, nah itu K-nya adalah 0,1 atau 0,10. Gitu. Nah, dengan begitu, maka yang K2SO4 0,05, koefisien 1 sih. Demikian pula H2-nya juga sama 0,05 mol. Maka jumlah molnya awal dikurangi yang bereaksi, kita sebut sebagai mol akhir. K-nya 0,2 dikurangi 0,1 atau 0,10. Maka sisa 0,10. Sedangkan H2SO4-nya habis 0. K2SO4-nya tinggal diturunkan saja 0,05. Demikian pula H2-nya. Nah, ini saya tulis lagi di sini. Maka reaksi pembatasnya apa? Reaksi pembatasnya adalah yang habis lebih dahulu, yaitu yang 0 tadi yang tidak bersisa, yaitu H2SO4 yang tidak bersisa. Tuh. Nah, kemudian masa reaksi yang sisa, yaitu K itu 0,1 mol, maka mol kali AR-nya 0,1 kali 39,
33,9 gram. Terus massa K2SO4 yang terbentuk, mol kali MR, molnya itu MR-nya 174, ketemu 8,7 gram. Volume gas H2 yang terbentuk, mol kali 22,4, nah ini molnya 0,05 kali 22,4, ketemu 1,12 liter. Nah, setelah kalian paham, kemudian kalian bisa berlatih dengan soal-soal ini. Soalnya cuma 2 ini kok ya, gak banyak. Cuma mengerjakannya lama. Selamat belajar dengan penuh semangat. Semoga selalu sukses untukmu.